Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah. Bapak sangat senang bisa melihat muha-muha bulan pian yang sangat bungas dan cerah pada hari ini. Nah, jadi sebelum dimulai, seperti biasa kita akan melakukan berdoa terlebih dahulu lah. Yang mana berdoanya akan dipimpin oleh ketua kelas yaitu Aulia Rahman. Ya, silahkan Aulia Rahman. Dunia hasanah. Oh ya. Ina azabannar. Amin. Alhamdulillah. Semoga apapun yang kita pelajari hari ini akan menjadi amal dan ibadah untuk kita lah. Nah, jadi seperti biasa Pak akan absen terlebih dahulu nih. Pertama Aulia Rahman. Der. Madan. Ahmad Saukani. Afda Arifi. Bahrun. Hairiansyah. Alhamdulillah bertahan hadir lah. Nah, anak-anak sekalian, Bapak ingin bertanya nih kepada Bu Henpian. Mengapa seseorang tuh terkadang ingin menunjukkan kebaikan tuh yang dilakukannya kepada orang lain, dan apa perbedaan berbuat baik karena Allah dengan berbuat baik agar dilihat orang lain? Kira-kira apa Abda Arifi? Pertanyaannya tadi, mengapa seseorang tuh terkadang ingin menunjukkan kebaikan yang dilakukan kepada orang lain? Kenapa tuh kira-kiranya tuh? Oke. Iya, betul sekali. Nah, untuk Aulia Rahman, bedanya orang tuh berbuat baik supaya dipuji oleh orang lain dan untuk mendapat ridho dari Allah itu apa tuh? Perbedaannya tadi. Coba dengarkan fokus kita. Karena hari ini kita sedikit aja waktunya nah. Ya, jangan dulu. Yang ini aja yang hanyar. Apa? Dengarkanlah perbedaan berbuat baik karena Allah dengan berbuat baik agar dilihat oleh orang lain. Jadi, dia tidak membeberkan perbuatannya. Iya, betul sekali. Dia bilang kasih tahu kepada yang lain kalau dia habis berbuat baik, berarti ada sifat ria di hatinya. Masya Allah, bagus. Nah, jadi sifat ingin menunjukkan kebaikan tadi lah demi mendapat pujian manusia itu adalah yang disebut dengan ria. Nah, jadi hari ini kita akan mempelajari materi akhlak tercela terhadap Allah Subhanahu wa taala yaitu ria. Nah, akhlak tercela itu banyak jenisnya lah, cuman karena hari ini ajar Bapak tadi waktu kita sedikit, jadi kita memfokuskan kepada ria aja. Kalau yang mana Bapak harap Bu Henpian tuh mampu menjelaskan pengertian ria, jenis, dampak serta menghindarinya itu loh. Baik, kita langsung saja nih. Nah, Saukani, ria tadi apa? Sudah Bapak jelaskan tadi? Belum ya? Menurut pengetahuan Pian tuh ria itu apa? Iya, betul sekali. Nah, jadi ria itu adalah memperlihatkan atau memamerkan perbuatan beramal atau beribadah yang dilakukan bukan semata-mata karena Allah, tetapi untuk dilihat, dipuji atau mendapat pengakuan dari orang lain. Nah, ria itu terbagi ulang menjadi dua. Yang pertama ada ria jeli dan kedua ada ria kafi. Nah, yang pertama dulu ria jeli lah, dilakukan dengan jelas dan sengaja. Contohnya tuh salat bagus hanya saat dilihat oleh orang lain, pamer sedekah demi pujian manusia, sengaja unjuk ilmu agar dianggap orang hebat. Nah, itu ria kafi itu muncul dalam hati. Contohnya tuh bisa dilihat bangga saat ibadah rahasia ketahuan orang, lebih semangat beribadah setelah dipuji dan merasa lebih suci dibanding orang lain. Baik, nah sekarang kita masuk ke dampaknya. Nah, dampaknya nih sangat buruk lah sifat ria itu. Karena dapat menghapus pahala, mendapat dosa dan memicu ketidakikhlasan. Nah, coba bayangkan Bu Henpian ini kan sudah berjuang keras menghafal 30 juz Al-Quran. Nah, lelah bertahun-tahun, namun di akhirat nanti seluruh pahala itu menguap seperti debu di tiap angin. Hanya karena di hati kalian tuh terselip niat ingin dipuji oleh manusia. Sia-sia lo usaha Bu Henpian tuh. Nah, maka dari itu selalu luruskan niat Bu Henpian. Nah, kira-kira sudah bisa lo bertanya nih. Insyaallah. Nah, sekarang kita masuk ke tugas lah. Nih, yang pertama Bapak akan bagi kelompok dulu, yang kelompok muka Aulia Rahman, kelompok pertama nih, Aulia Rahman, Madan dan juga Saukani, kelompok 2 Hairiansyah, Bahrun dan juga
Afdari P. Nah, tugasnya itu adalah menganalisis kasus yang Bapak siapkan nih. Kelompok 1 adalah seorang siswa salat dengan gerakan yang dibuat-buat agar terlihat khusyuk di depan teman-temannya dan ingin dipuji. Nah, kelompok 2 yang di belakang seorang siswa awalnya berbuat baik dengan ikhlas, tetapi ia merasa senang dan bangga ketika dipuji oleh orang lain serta berharap dipuji kembali. Nah, catatlah. Nah, jadi tugasnya termasuk perilaku apa pada kasus tersebut dan bagaimana cara menghindari sifat ria tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, jadi Bapak akan kasih Bu Pian waktu 2 menit untuk berdiskusi jawaban tersebut dan perwakilan dari kelompok Pian akan mempresentasikannya di depan. Oke, silahkan. Waktu dimulai. Oh iya, betul. Nah, ya. Di HP-mu ada, Jok. Oh iya, bagaimana kelompok 1? Apakah ada kendala nih? Nah, bisa kayak itu. Kelompok 2, Bang, apakah ada kendala nih dalam mengerjakannya? Nah, bisa itu. Belum lah, masih lawas kita nih. Ya, boleh yang bisa langsung aja perwakilan dari kelompok 1. Ya. Jadi pertanyaannya, seorang siswa salat dengan gerakan yang dibuat-buat agar terlihat khusyuk di depan teman-temannya dan ingin dipuji. Lanjut Pak, pertanyaan teman-teman. Oh iya, betul. Nah, jadi termasuk perilaku apa pada kasus tersebut? Jelaskan alasannya. Nah, jadi itu tadi kami sudah sepakat Ramadan. Oke. Saukan nih Bang. Saukan nih ya. Oh iya, betul. Jadi termasuk dalam Rian Dewi. Oke. Terus? Itu alasannya dia ingin terlihat khusyuk. Dan iya, betul. Terlihat keren oleh teman-temannya deh. Iya. Karena Allah Ta'ala. Iya, betul. Habis itu yang kedua, bagaimana cara menghindari sifat dia tersebut? Iya. Ya Allah. Iya, Pak. Iya, Pak. Gimana? Jadi caranya caranya harus belajar ikhlas ya. Iya, betul. Iya. Belajar ikhlas melapangkan dada. Iya, betul. Terima kasih. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Sekarang kelompok 2 saya persilakan perwakilannya. Ya, saya persilakan. Tadi katanya seorang siswa hanya berbuat baik dengan ikhlas dan bangga dengan dipuji oleh orang lain serta dipuji kembali. Yes. Jadi termasuk perilaku apa kasus tersebut yang menjelaskan alasan itu termasuk perilaku yang berbuat baik atau sudah benar tapi karena berharap adanya pujian tadi jadi ibaratnya itu niatnya itu sudah jadi salah. Iya. Nah, kemudian cara menghindari sifatnya dengan kehidupan sehari-hari yang sudah dilakukan itu adalah dengan cara menyembunyikan apa yang dilakukannya atau menyembunyikan amal yang dibuatnya. Iya, betul. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Afdari P. Baik, sampai sini saja pembelajaran kita pada hari ini. Semoga dapat diamalkanlah bagaimana cara menghindari riya tersebut. Nah, mari kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan membacakan hamdalah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikianlah pemaparan materi mengenai bahaya sifat riya dan pentingnya menjaga keikhlasan dalam beramal. Semoga pembahasan ini tidak hanya menjadi ilmu yang bermanfaat, tetapi juga menjadi pengingat bagi kita semua, terutama saya pribadi, untuk senantiasa menjaga kesucian niat hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya menyadari bahwa video micro teaching saya dan cara saya mengajar ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, masukan dan saran serta kritik yang membangun sangat saya harapkan sebagai bahan evaluasi demi meningkatkan kualitas mengajar saya ke depan.
Jazakumullahu khairan katsiran atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.